Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, kembali lagi berjumpa dengan saya Siva Aulia Rahma, berasal dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSD Perguruan Tinggi Sekolah Dasar. Oke teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan pelajaran dari Bahasa Indonesia serta dosen pengampu saya ada Ibu Julia Anis Handayani SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Oke teman-teman, semakin berkembangnya zaman di sini saya ingin mengajak teman-teman itu bagaimana pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada saya pribadi yaitu Siva Mulia Rahma. Saya dari kelas 25C 1AB di Universitas Pelita Bangsa, prodinya Prodi PGSD. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik agar mereka memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter juga tidak hanya menekankan pada aspek kepengetahuan kognitif saja, akan tetapi juga pada pembentukan sikap yang efektif. Sikap yang efektif itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, sifat efektif ini adalah tindakan yang nyata atau disebut dengan psikomotorik. Psikomotorik ini adalah pendidikan karakter peserta didik yang diarahkan untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa, serta jujur, bertanggung jawab, disiplin, peduli, menghargai orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang benar. Nah, pendidikan karakter juga dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Setelah itu juga menjadi keteladanan guru serta budaya sekolah serta kerjasama dengan keluarga serta masyarakat. Baik, pendidikan karakter juga adalah salah satu proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti luhur pada individu. Untuk apa? Untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, bermoral baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat untuk melalui berbagai kegiatan sekolah dan teladan. Dengan tujuannya itu apa? Dengan tujuannya itu ingin membentuk akhlak mulia dan kualitas sumber manusia yang seutuhnya. Jadi pendidikan karakter itu dia mengembangkan salah satu potensinya yaitu untuk mengembangkan anak generasi muda itu menjadi anak-anak yang hebat teman-teman dan serta bertanggung jawab kepada semuanya serta masyarakat serta keluarga mereka serta guru-guru. Oke, baik, selanjutnya di sini di slide berikutnya itu ada tujuan pendidikan. Di sini tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar mereka menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mereka juga mengajarkan berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, di sini tujuan pendidikan juga terbagi menjadi 5. Di antaranya itu mengembangkan potensi diri peserta didik. Yang kedua itu membentuk karakter kepribadian yang baik. Ketiga, menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat. 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. 5, membekali peserta didik dengan keterampilan. Di sini tujuan dari pendidikan tersendiri. Nah, di sini juga teman-teman ada namanya nilai-nilai utama pendidikan karakter. Nilai-nilai utama pendidikan karakter itu terbagi menjadi 10. Di antaranya itu ada namanya nilai religius, ada juga nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, rasa hormat dan sopan santun, peduli sosial, kerjasama, serta cinta tanah air. Di sini religius itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak?
Oke, baik teman-teman, di sini religius itu adalah sikap perilaku seseorang yang mencerminkan ketaatan serta kepatuhan dan penghayatan terhadap ajaran agama yang telah dianutnya. Nah, yang terlihat dalam keyakinan yaitu adalah dengan ibadah, pengetahuan agama, serta perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama termasuk toleransi terhadap sesama agama serta saling toleransi dalam misalkan toleransi dalam agama, beribadah, serta toleransi dalam segi apa ya? Serta toleransi dalam budaya. Baik, di sini untuk poin yang kedua ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu adanya keselaraan antara perkataan serta perbuatan kenyataan yang sebenarnya. Maka dengan nilai kejujuran ini bahwasannya menyatakan bahwasannya itu dengan nilai-nilai yang sesuai faktanya. Misalkan tadi itu ada seorang guru mengatakan, "Nak, tolong ambilkan ibu 2 pulpen di meja ibu." Nah, lalu si anak ini jalanlah menuju meja tersebut. Nah, bahwasanya si anak ini setelah datang di meja tersebut, anak ini melihat bahwasanya ada terdapat 2 pulpen di atas meja tersebut. Itu adalah salah satu nilai kenyataan yang dengan nilai-nilai kejujuran. Baik, yang ketiga itu ada namanya disiplin. Baik, untuk poin selanjutnya itu ada disiplin. Disiplin itu adalah ketaatan pada peraturan atau tata tertib pengembangan diri melalui pelatihan agar bertindak tertib dan teratur setiap pada peraturan yang ada. Ya, maka dari itu kita harus mematuhi tertib tersebut atau dengan cara disiplin, teman-teman. Disiplin itu banyak kegunaannya, bisa dalam disiplin menggunakan waktu, kegiatan, serta dalam perbuatan dan perkataan itu termasuk disiplin, teman-teman, gitu. Kayak misalkan waktu tidur aja pun kita ada waktu disiplin tidurnya itu, kayak misalkan waktunya tidur itu jam 9, ya berarti semuanya itu harus rentak jam 9. Itu namanya salah satu ciri disiplin. Baik, untuk poin selanjutnya itu ada tanggung jawab. Di sini itu tanggung jawab kita mengajarkan kepada anak-anak kita cara bagaimana bertanggung jawab terhadap hal apapun yang telah mereka lakukan. Untuk poin selanjutnya ada kerja keras. Mereka itu kerja keras itu secara ininya kita itu mengajarkan anak-anak dengan cara kerja keras itu bisa kita lakukan dengan cara mengajarkan kepada anak itu mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, lalu setelah dari hal terkecil itu sudah bisa dibiasakan, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya itu dengan cara secara on process, teman-teman. Nah, untuk di sini poin selanjutnya itu ada kemandirian. Kita mengajarkan anak itu dengan secara mandiri. Misalkan kita mengajarkan anak itu biasanya kan kita memandikan anak ya. Kita tuh harus mengajarkan anak itu gimana mengajarkan anak itu dengan cara mandi sendiri. Nah, setelah bisa kita ajarkan, akhirnya si anak ini bisa dengan mandi sendiri, maka itulah jadinya menjadi kemandirian. Di sini poin selanjutnya ada rasa hormat dan sopan santun. Rasa hormat dan sopan santun ini juga kita perlu ajarkan dari sejak usia dini. Maka ketika sudah beranjak dewasa, anak tersebut sudah memahami apa itu dengan rasa hormat serta sopan santun terhadap yang lebih tua. Bukan hanya terlebih tua saja kita, tapi juga kita harus ada rasa hormat serta sopan santun kepada orang yang menghargai kita, gitu loh. Di sini ada juga peduli sosial. Peduli sosial di sini itu, ya teman-teman, bisa kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada peran sekolah serta peran guru. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peran sekolah. Sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Peran sekolah juga tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu atau ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai lingkungan pembinaan sikap dan kepribadian seorang peserta didik. Nah, di sini juga ada peran sebagai seorang guru. Seorang guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik
Guru juga tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi juga membimbing dan membina kepribadian pada peserta didik dengan cara yang baik dan benar. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya itu ada peran keluarga serta masyarakat. Di sini peran keluarga itu terbagi menjadi 5 poin. Di antaranya itu ada poin pertama itu ada pendidikan pertama dan utama, penanaman nilai moral dan agama, memberikan teladan, memberikan dukungan dan motivasi. Yang kelima itu pengawasan dan bimbingan. Itu untuk peran dari keluarga tersendiri. Nah, ada juga namanya peran masyarakat. Peran masyarakat ini apa, teman-teman? Nah, dari peran masyarakat ini terdapat 5 poin. Di antaranya itu adalah lingkungan sosial pendukung pendidikan. Yang kedua, sarana pembelajaran serta nilai sosial. Yang ketiga itu memberi contoh dan kontrol sosial. Yang keempat itu mendukung kegiatan pendidikan. Yang kelima itu membentuk karakter kebangsaan. Berikut adalah peran keluarga serta peran masyarakat. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada dampak pendidikan karakter. Nah, di sini dampak pendidikan karakter itu adalah hasil atau pengaruhnya yang muncul dari pelaksanaan pendidikan karakter terhadap sebuah sikap atau perilaku dan kepribadian peserta didik, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Dampak ini terlihat dalam perubahan pola pikir, dalam pengendalian diri, serta tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai moral dan nilai etika. Dampak pendidikan karakter juga menunjukkan sejauh mana nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, serta sopan santun tertanam dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak tersebut itu tidak hanya dirasakan oleh individu, bahkan peserta didik saja, akan tetapi juga oleh lingkungan sosial yang menjadi lebih tertib, serta masyarakat dan berbudaya. Itu dampak dari pendidikan karakter itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah pendidikan karakter juga memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena di sini menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Pendidikan juga tidak cukup hanya menekankan pada pencapaian akademik, akan tetapi juga harus membentuk sikap, moral, dan perilaku yang baik. Nah, melalui pendidikan karakter, peserta juga dapat dibimbing untuk memiliki nilai-nilai seperti nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan rasa hormat terhadap sesama. Nah, penerapan pendidikan karakter juga secara konsisten mampu menciptakan lingkungan sekolah yang positif serta mengurangi perilaku yang menyimpang atau tidak baik. Nah, serta juga meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pendidikan karakter juga berkontribusi dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga secara matang, emosional, dan moralnya. Pendidikan karakter juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan maupun masyarakat. Nah, akan tetapi juga masyarakat juga bertanggung jawab bersama antara sekolah, guru, keluarga, masyarakat untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, berintegrasi, serta sesuai dengan tantangan hidup di masa depan. Baik, untuk slide selanjutnya, are you want ask in this materi? Oke, teman-teman, di sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari pemateri yang sudah saya jabarkan dari poin-poin presentasi tersebut? Baik, jika teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan ke slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.